Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat pikiranku, sehat badanku, sehat hatiku, sehat teman-temanku. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat sekali anak-anak ya. Sebelum pembelajaran kita berdoa dulu. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita diberi kelancaran dan ilmunya bermanfaat. Silahkan ketua kelas dipimpin oleh Azril. Silakan Azril. Teman-teman siap. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil islamidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih menyanyikan lagu nasional bersama Indonesia Pusaka untuk menciptakan rasa nasionalistis kita kepada tanah air kita Indonesia. Silakan teman-teman semuanya berdiri. Indonesia tanah air beta, Pusaka Madinah Jaya. Indonesia sejak dulu kaya, tetapi puja-puja bangsa. Sekarang mau cek kehadiran. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Masuk semuanya. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Oke, sebelum pembelajaran kita mau ice breaking dulu ya. Tepuk 1 sampai 5. Coba. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, alhamdulillah semangat, siap belajar, konsentrasi. Oke, baiklah. Mbak Ibu mau mencoba mengingat nih materi yang Ibu sampaikan minggu kemarin, IPAS ya. Kita belajar tentang apa ya? Tentang bangsa Eropa Indonesia. Oh iya, kira-kira bangsa Eropa yang datang pertama kali ke negara kita, negara mana? Portugis di daerah mana? Malang. Oke, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Yang pertama, perhatikan anak-anak semuanya. Setelah menyaksikan video, peserta didik mampu menganalisis sejarah perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Eropa yang menjajah Indonesia, baik tokoh maupun periodisasinya, waktunya ya. Yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik mampu menceritakan kembali ya, nanti ya, sejarah perlawanan rakyat Indonesia terhadap Bangsa. Kemarin kan kita pada awal pembelajaran sudah membuat kesepakatan kelas bersama ya. Yang pertama apa?
Saling menyayangi. Yang kedua, tidak membawa HP. Yang ketiga, yang ketika melanggar sudah ada sanksi yang sudah kita sepakati. Siap melaksanakan kesepakatan kelas sampai pembelajaran berakhir hari ini? Siap. Oke. Ibu akan mengajukan pertanyaan pemantik. Yang pertama, coba kalian jawab ya. Bagaimana perjuangan para pahlawan dalam mengusir penjajah? Ada yang tahu? Nathan? Dengan pertarungan fisik. Betul sekali, tepuk tangan buat Nathan. Ada yang mau jawab lagi? Iya, Azril. Dengan gagah berani dan pantang menyerah. Betul sekali. Pakai oleh pahlawan kita untuk melawan mereka. Betul sekali, Arkan. Ada lagi? Dengan rasa semangat. Dengan rasa semangat. Kita tepuk salut untuk yang menjawab. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Boleh ngacung. Hebat sekali nih anak-anak ibu. Perang apa saja sih yang terjadi di daerah kalian saat terjadi penjajahan? Ada yang bisa? Oh ya, Aida. Perlawanan Pangeran Diponegoro. Perlawanan Pangeran Diponegoro, betul sekali. Makanya dikenal dengan Perang Jawa. Kita ada di mana? Oke, sekarang ibu kepengin kalian tutup mata sebentar. Duduk yang paling nyaman. Oke. Ibu akan melakukan teknik stop. Kalian tutup mata sebentar. Duduk yang paling nyaman. Oke. Ibu akan melakukan teknik stop supaya kita menjadi rileks, belajarnya menjadi tenang, belajarnya menjadi konsentrasi. Oke. Dalam-dalam. Taruh di perut. Keluarkan. Tarik lagi. Keluarkan kembali. Yang anginnya spoi-spoi, hening sekali. Kalian hanya mendengarkan deburan ombak di pinggir pantai. Sudah merasa tenang? Oke, sekarang kalian buka matanya. Kalian merasa enak? Merasa enak? Merasa tenang? Kemudian perhatikan video yang ibu putar ya, tentang materi macam-macam perlawanan. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi tentang macam-macam perlawanan. Bertemu lagi di kanal Ayo Jadi Juara. Kali ini kita akan membahas materi IPAS kelas 6 bab 2, cerita tentang Indonesia kita. Topik yang akan dibahas adalah topik B, yaitu tentang macam-macam perlawanan. Materi ini sudah berdasarkan kurikulum Merdeka. Ayo kita mulai. Ceritaan berkesinambungan bangsa Indonesia. Indonesia dijajah selama kurang lebih 350 tahun oleh bangsa Belanda. Kemudian Indonesia dijajah oleh bangsa Jepang yang mengalahkan Belanda selama kurang lebih 3,5 tahun. Kehadiran bangsa Jepang yang awalnya mendapat simpati dari bangsa Indonesia berubah menjadi sangat kejam dan rakus melebihi penjajah sebelumnya. Lagu kebangsaan. Oke, udah ya. Ini materi tentang macam-macam perlawanan. Tadi ada perang apa? Perang Padri, ada perang Jawa, terus ada pergerakan nasional ya tadi ya. Oke, kemudian ibu ingin melanjutkan materinya ya. Jadi perlawanan melawan penjajah, peperangan merupakan itu salah satu yang ditempuh bangsa Indonesia untuk terbebas dari apa? Penjajah. Perang yang terjadi di Indonesia itu melawan penjajah terjadi hampir di semua pulau. Nah, misalnya perang apa aja? Tadi yang di video, perang Maluku, perang Diponegoro, apalagi? Terus apa lagi? Perang? Oke, masih banyak lagi ya. Ada yang mau ditanyakan tadi dari video sama materi yang ibu paparkan tadi? Oh, Afik, coba Fik, mau bertanya tentang apa Fik? Apa yang dimaksud dengan taktik gerilya? Ada yang tahu? Ada yang membantu pertanyaan Afik menjawab? Ada yang bantu menjawab?
Tidak ada? Belum tahu? Apa itu perang gerilya? Perang gerilya itu perang yang sembunyi-sembunyi, yang diam-diam berpindah tempat. Jadi mendadak nyerangnya tuh. Yang dilakukan oleh para pejuang dengan taktik gerilya itu sangat efektif. Jadi para penjajah tuh kaget dan dengan secara diam-diam sembunyi-sembunyi dengan taktik gerilya itu sangat efektif menurut para pejuang. Paham, Afik? Iya. Oke, untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya, yuk kita ice breaking dulu. Maju ke depan, boleh berdiri teman-teman semuanya. 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan. Sambil tersenyum. Digulung-gulung. Sambil tertawa, lompat, melompat, lompat, teriak hore, hore. Oke, terima kasih semuanya. Silakan duduk. Kelompok, coba ibu mau ngecek pemahaman tadi yang materi yang ibu sampaikan melalui video dan PPT. Coba tebak, ini pahlawan siapa? Jenderal Sudirman dari mana? Dari Jawa Tengah. Coba, ini siapa? Ibu tetap ya. Dari mana? Dari mana? Betul sekali, hebat. Dari Bandung, yang terkenal jadi apa? Dewi Sarti. Nama jalannya dekat mana? Dekat alun-alun. Selain Dewi Sartika yang jadi nama jalan, nama pahlawan di mana ya? Jenderal Sudirman, Muhammad Toha, betul. Otto Iskandar. Oke, tepuk wow buat kalian semua. Tepuk wow. Kasih we. Kasih wo. Kasih we. Wow. Oke, Ibu akan membagi kelompok menjadi 5 ya, yang kemarin kita sudah bagi sesuai dengan tingkat kemampuan kalian. Nah, tapi nanti ketua kelompok Ibu pengen maju untuk mengambil LKPD, boleh milih ya. Ketua kelompoknya boleh maju. Kelompok 1 dulu boleh, mau milih nomor berapa? Ayo. Sini. Apit, pencet. Nomor, sok bebas. Nomor 3, coba tentang apa ya? Tebak ya, tentang apa? Ayo tepuk tangan dulu apa? Patimura. Oke, ini LKPD-nya. Ayo. Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 2. Imam Bonjol. Kelompok 2 Imam Bonjol. Mana ya? Imam Bonjol. Nomor 4. Iya. Tentang Pangeran Diponegoro. Oke. Berarti terakhir Arkan nomor 5 Arkan. Tentang Sultan Hasanuddin. Kayaknya yang pertama, kalian berdiskusi dengan teman kelompokmu. Kemudian carilah informasi-informasi penting mengenai pahlawan yang ada pada gambar. Terus kemudian tulislah informasi yang kamu peroleh pada kolom yang disiapkan. Oke, waktunya boleh dimulai dari sekarang. Boleh dibuka bukunya, silakan. Sok dibaca ini. Terus ini ya diisi dulu. Cerita tentang sok. Iya, diisi boleh. Sok. Ayo ditulis. Ya. Kerjasama ya dengan sesama kelompoknya ya. Sok. Ayo ditulis. Udah ada. Sok. Di halaman ini. Coba. Ada yang mau ditanyakan boleh ngacung ya. Kalau yang masih bingung ya.
Dah, dijawab semuanya dari soal-soalnya. Ya. Ani maju duluan. Yang maju duluan. Oke, kelompok tepuk tangan, tepuk salut untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, kami dari kelompok Sultan Hasanuddin akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Peranan Sultan Hasanuddin dalam mempertahankan Makassar adalah membantu menghimpun kekuatan dari masyarakat untuk dapat menyerang pasukan VOC. Hal tersebut dilakukan ketika menjabat pemimpin kerajaan Goa. Dengan segala upaya yang dilakukannya, Sultan Hasanuddin berhasil mempertahankan Makassar dari serangan VOC. Ya, boleh dipegangin. Sultan Hasanuddin menunjukkan kehebatan seorang pemimpin dalam mempertahankan wilayah kekuasaannya. Beliau juga mengajarkan kita pentingnya diplomasi dalam menghadapi ancaman dari luar. Strategi Sultan Hasanuddin membangun armada laut yang kuat dan melakukan perlawanan sengit terhadap Belanda. Beliau juga mencari hubungan dengan Dari kelompok lain, silakan ada yang mau berkomentar atau ngasih pertanyaan. Ayo. Oh iya, Salsa boleh, Salsa nanya. siapakah Sultan Hasanuddin? Sultan Hasanuddin adalah seorang sultan dari Kesultanan Goa Talo di Sulawesi Selatan, Indonesia yang memerintah pada abad ke-17. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok Sultan Hasanuddin. Ada yang mau bertanya lagi? Untuk kelompok ini? Tidak ada? Oke, silakan ditutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut untuk kelompok Sultan Hasanuddin. Sudah sangat bagus presentasinya. Sok silakan duduk. Oke, kemudian presentasi yang kedua ada yang berani maju lagi. Oke, kelompok Nathan. Kelompok Nathan siapa? Nama palu? Sultan Agung. Sultan Agung, silakan pegang mic-nya, temannya boleh pegang. Boleh perkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok Sultan Agung akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perlawanan Sultan Agung bercerita tentang Sultan Agung dianggap sebagai pahlawan nasional karena keberaniannya dalam mempertahankan Mataram dari penjajah Belanda. Apa yang kita pelajari dari perlawanan Sultan Agung? Oke, untuk kelompoknya Salsa Sultan Agung, ada yang mau berkomentar atau mau bertanya, silakan. Apa yang membuat Sultan Agung menjadi pahlawan nasional? Ya, coba apa? Kenapa Sultan Agung teh menjadi pahlawan nasional? Kata Kinara, kenapa? Sultan Agung dianggap sebagai pahlawan nasional karena keberaniannya dalam mempertahankan kemerdekaan Mataram dari penjajah Belanda. Ia berhasil mempertahankan Mataram dari serangan Belanda selama beberapa tahun, walaupun akhirnya Mataram kalah dalam perang tersebut. Tepuk tangan, hebat jawabannya. Sungai dan irigasi yang masih digunakan hingga saat ini. Oke, Aida, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Iya, terkenal teh karena membangun infrastruktur yang dipakai manfaatnya sampai seperti apa tadi? Jalan, apalagi? Irigasi. Irigasi teh apa? Untuk mengairi sawah. Itu dipakai oleh para petani, banyak manfaatnya ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi? Nggak ada? Oke, cukup. Silahkan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siapa yang berani maju ke depan untuk mencari nama pahlawan? Tepuk tangan untuk ini. Adi, cak. Mana? Siapa itu nama pahlawannya? Dewi Sartika, betul sekali. Fauzan, ayo Fauzan.
Siapa itu? Siapa namanya sebutan? Hasanuddin yang mana? Yang mana? Hasanuddin. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Bojan. Ada lagi? Ada lagi? Ayo, Nabil. Ayo sembari mencari. Kawanan yang tadi Ibu udah sampaikan, banyak sekali hikmah yang perlu kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya apa? Dalam kehidupan sehari yang perlu kita contoh dari para pejuang kita apa? Apa? Ngaco. Pantang menyerah. Ya, kita juga sebagai pelajar jangan pantang menyerah. Ketika kita belajar mengalami kesulitan, kita harus tetap semangat, pantang menyerah. Apalagi? Apa? Saling menyayangi, betul sekali. Saling menyayangi, saling menghargai. Oke, baiklah. Jadi dari beberapa perang ini, walaupun tradisional, lama-lama menjadi modern dan menang, ini adalah berkat perjuangan mereka dengan ketulusan hati karena cinta tanah air. Oke, baiklah. Untuk ngetes pemahaman kalian tentang materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, Ibu akan melakukan tes evaluasi kepada teman-teman semuanya, ya. Dikerjakan sendiri-sendiri ya, karena tadi yang kelompok sudah dikerjakan bersama-sama. Sekarang kalian kerjakan sendiri-sendiri dari pertanyaan yang Ibu berikan. Yuk, diteliti baik-baik. Kalau ada yang masih bingung, boleh ya ditanyakan Ngacung ya. Bisa, boleh dicari dari materi yang ini ya, yang tadi disampaikan. Dinilai sama Ibu. Perhatikan kalau awal menulis pakai huruf besar, nama orang pakai huruf besar ya. Cara penulisannya juga harus diperhatikan. Waktunya sudah habis. Boleh dikumpulkan di ketua kelompoknya biar nggak ribut. Sama yang tadi ya, KPD yang ini ya. Diteliti lagi, bisa ada yang masih belum terisi. So, kumpulkan semuanya. Terima kasih sudah mengerjakan dengan baik. Oke. Udah semuanya? Kelompok 1 ngaco udah semuanya? Sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 3? Sulit nggak tadi soalnya? Tidak. Mudah. Mudah ya. Alhamdulillah. Ini Ibu lihat jawabannya sudah tepat, ada yang sudah mendekati tepat, ada yang tepat banyak sekali. Berarti kalian hari ini memperhatikan tadi ya dengan tepuk 1, 2, 3 semangat, siap belajar, konsentrasi. Luar biasa. Oke, terima kasih. Setelah diskusi kelompok, evaluasi, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini IPA tentang macam-macam perlawanan terhadap penjajah. Oke, peperangan adalah salah satu cara yang ditempuh bangsa Indonesia untuk terbebas dari apa? Dari penjajah. Perang yang terjadi di Indonesia untuk melawan penjajah terjadi hampir di semua pulau ya. Perang apa saja tadi? Perang Maluku, Perang Diponegoro terjadi di mana? Di Jawa. Terus apa lagi? Perang Padri. Siapa tokohnya Perang Padri tadi? Tuanku Imam. Hebat.
mempertaruhkan jiwa dan raganya itu para pahlawan, mewariskan sebuah negeri yang merdeka yang sekarang sudah kalian rasakan, ya. Kalian tidak mendengar tembakan lagi, tidak melihat penyiksaan lagi waktu itu, tapi kalian tinggal meneruskan perjuangan para pahlawan, kaya, makmur, damai. Jadi kalian adalah generasi masa depan. Sudah sepatutnya kita meneladani sikap terpuji para pahlawan yang memiliki semangat juang tinggi, apalagi pantang menyerah, apalagi tahan uji, apalagi rela berkorban, bersatu, apalagi cinta tanah air. Ibu ingin merefleksi pembelajaran hari ini. Kira-kira nih kalian boleh jawab nih, bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini? Terus materi apa yang kalian dapatkan hari ini? Ibu akan membagikan sticky note, kalian boleh nanti maju ke depan ditempel ya. Yuk. Ayo yang sebelah, materi apa? Iya. Lewat sana motor. Oke. Coba bacakan, ambil salah satu. Kinara yang mana? Bebas. Oke, dibacakan. Bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini? Sana. Senang bisa mempelajari tentang pahlawan. Oh, jadi senang teman-teman semuanya karena mempelajari tentang pahlawan. Coba satu lagi. Bebas, yang mana? Lihat ke sana. Milih. Senang dan gembira. Senang dan gembira, tepuk tangan semuanya. Boleh, sekarang siapa lagi? Siapa lagi? Arsifa, boleh. Arsifa bacain yang ini, perwakilan. Yang mana? Yang mana aja boleh. Oke, Kinara, terima kasih Kinara. Ya Arsifa, materi apa yang kalian dapatkan hari ini? Pelajaran tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Iya, betul. Terus coba satu lagi. Boleh nggak apa-apa? Dapat mengetahui tentang perlawanan penjajah. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Arsifa. Jadi, Ibu bantu jawab ya. Oke, hari ini kita belajar tentang apa tadi? Macam-macam perlawanan terhadap penjajah. Oke, untuk pertemuan berikutnya, materi IPAS, kalian akan belajar tentang peristiwa penting menuju proklamasi. Menuju proklamasi. Nanti kalian belajar lini masanya. Terakhir, yang menuju kemerdekaan, yang menjajah kita siapa? Negara mana? Yang mendekati ke ini, Jepang ya. Nah, nanti di situ akan diceritakan tentang lini masa sampai proklamasi kemerdekaan. Mudah-mudahan kalian di pertemuan berikutnya lebih semangat lagi, rajin belajar, dipersiapkan peralatannya, bukunya, catatannya untuk pembelajaran berikutnya. Semoga lebih baiklah lagi. Oke, coba kita cukup sekian. Terima kasih atas partisipasi kalian yang sangat luar biasa. Oke, untuk terakhirnya kita berdoa sebelum pembelajaran ditutup ya. Silakan Azril, dipimpin Azril. Ke depan Azril. Teman-teman, siap. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Azril, silakan duduk.